Gue berhasil ngubah badan gue dari yang awalnya gendut, buncit, obesitas, berlemak kayak gini sampai gue bisa dapetin badan yang cukup six pack, lumayan ideal, lumayan berotot kayak gini dalam waktu 3 bulan. Dan pada video kali ini gue bakalan kupas tuntas apa aja sih yang gue lakuin pada saat gue lagi diet dan apa aja sih yang gak boleh dilakuin pas kita lagi diet nih. Dan sebelum itu jangan lupa nih buat kalian yang merasa video ini lumayan bermanfaat, jangan lupa di follow, di subscribe akun gue, dan di like, dan jangan lupa di share ke semua orang agar semua orang tahu dan bisa gitu bagaimana sih cara diet yang benar dan diet yang baik dan tidak salah gitu. Oke, gue yakin dari kalian di sini pasti ngeklik video ini pasti punya masalah yang sama, yaitu berat badan berlebih dan pengen punya badan yang proporsional, badan ideal, dan tapi nggak tahu nih cara diet yang bener kayak gimana, cuma asal nurunin berat badan aja. Buat teman-teman nih, kalau teman-teman lagi diet ini jangan sekali-sekali diet ngasal gitu, yang penting nggak makan lah berat gue turun, nah jangan kayak gitu karena itu bahaya banget ya, apalagi teman-teman yang masih masa pertumbuhan, karena itu bisa mengganggu masa pertumbuhan kalian dan juga itu bisa menurunkan semua kadar yang ada di dalam tubuh, bukan cuma kadar lemak, bisa kadar air, jadi kalian dehidrasi, terus otot kalian bisa berkurang karena diet yang asal, dan lemak kalian justru ini berkurangnya cuma sedikit. Jadi diet yang bagus itu adalah diet dimana lemaknya itu berkurang, bukan kadar airnya yang berkurang, bukan ototnya yang berkurang. Jadi itu cara diet yang baik. Dan oke, kita langsung masuk aja nih, gimana sih caranya gua mulai diet ini. Nah, bagian yang pertama ini adalah bagian cara mengatur pola makan. Nah, cara mengatur pola makan ini mungkin adalah inti dari segala inti diet, atau yang paling penting, yang paling important dari diet ini. Karena kalau lu nggak bisa ngatur pola makan ya percuma aja lu olahraga misalnya banyak-banyak, angkat beban, lari. Kalau nggak bisa atur pola makan ya lemaknya tetap ada asupan itu lemak. Jadi yang pertama ini penting banget ya. Jadi cara gue atur pola makan yang pertama itu adalah gue diet gula ya. Soalnya sebelum gue mulai diet ini gue rajin banget nih konsumsi gula dari makanan sampai minuman, sehingga gula di dalam tubuh gue itu berlebih. Jadi cara yang pertama adalah gue mulai diet gula. Dan cara yang kedua adalah gue cuman makan makanan yang bergizi ya. Yang bergizi, bang, yang bergizi berarti nggak boleh nyemil? Ya boleh nyemil, tapi nyemilnya yang bergizi, yang sehat ya, yang ada kandungan dan ada manfaatnya buat tubuh, misalnya buah, sayur, atau lain-lain sebagainya. Orang buah juga enak kok ya, apalagi ada manfaatnya ya. Dan juga gue cuman makan 3 kali sehari pada saat gue mulai diet ya. Gue cuman makan makanan berat, nggak harus 3 kali sih, 4 kali juga bagus. Makan 3-4 kali sehari, biar biar tubuh kalian nggak merasa kelaparan pada saat lagi diet. Karena banyak banget nih orang-orang yang mungkin gagal lagi diet itu karena mereka ini sering merasa kelaparan pada saat mulai diet. Makanya nggak apa-apa kok makan banyak, makan nasi banyak, yang penting seimbang ya, seimbang antara proteinnya, seratnya, karbohidratnya. Nah ini dia pola makan yang bagus. Dan kalau menurut gue sih pola makan yang bagus itu adalah tinggi protein dan juga tinggi serat, mengandung karbohidrat, agar tubuh kalian itu seimbang ya teman-teman. Dan yang nggak kalah penting yang selanjutnya adalah olahraga nih. Jadi percuma aja nih kalian udah atur pola makan tapi kalian tubuhnya nggak digerakin ya. Jadi kayak percuma aja misalnya kalian udah atur pola makan ya, terus yang bakar lemak yang ada di dalam tubuh kalian siapa? Yang bentuk badan kalian siapa? Yang bisa jadiin badan kalian lebih proporsional itu siapa? Ya kalian sendiri. Melalui apa? Melalui gerak, melalui olahraga. Dan olahraga yang sering gue lakuin itu apa sih pas lagi diet dulu? Nah olahraga yang sering gue lakuin yang pertama yaitu olahraga angkat beban. Ini olahraga angkat beban penting banget ya buat membentuk massa otot yang ada di dalam tubuh serta membakar gula yang ada di dalam tubuh. Karena seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian lagi diet kan pasti gulanya itu berlebih, dan juga ini bisa mengubah yang tadi awalnya tubuh kalian itu punya banyak lemak itu berubah menjadi otot yang lemak yang ada. Dan olahraga yang gak kalah penting yaitu adalah olahraga kardio. Jadi percuma aja nih kalian kalau misalnya tadi udah angkat beban capek-capek ya kan ya buat ngebentuk massa otot, tapi lemaknya gak turun karena cuman angkat beban, ya percuma. Jadi kalian harus juga nih olahraga kardio yang fungsinya buat ngebakar lemak yang ada di dalam tubuh. Bisa jalan kaki, itu fungsinya buat ngebakar lemak yang ada di dalam tubuh. Bisa lari, bisa skipping. Karena skipping nih kalau menurut gue sih olahraga yang sering juga gue lakuin pas gue masih diet, karena ini paling besar membakar kalori dibandingkan dengan lari ataupun dengan jalan kaki. Jadi kalau kalian lagi diet, kalian terus merasa kok ini gue udah jalan kaki, udah olahraga setiap hari, tapi kok nggak
nggak berprogres gitu, kalian cobain aja deh namanya olahraga skipping, karena itu cukup besar juga membakar kalori gue. Dan kalau menurut gue nih, buat kalian nih yang badannya itu obesitas berlemak atau yang obesitas banget lah, kata gue jangan langsung olahraga kayak lari, kayak skipping. Kalian cukup olahraga jalan kaki dulu. Kenapa kayak gitu? Karena kaki kalian itu belum kuat menopang tubuh kalian untuk olahraga intensitas tinggi, dan sangat beresiko besar untuk mengalami yang namanya cedera ankle, cedera lutut, cedera paha, cedera betis, dan lain sebagainya. Jadi menurut gue sih kalian olahraga intensitas rendah dulu. Dan intensitas rendah itu biasanya olahraga lebih berfokus untuk membakar lemak. Karena apa? Kalau kita olahraganya intensitas tinggi, itu energi yang digunakan oleh tubuh itu adalah karbohidrat dan juga gula. Tapi ketika kita olahraga intensitas rendah, yang difokuskan tubuh untuk menggunakan energi itu adalah lemak. Jadi cocok banget nih buat kalian yang lagi yang lagi diet, olahraganya intensitas rendah aja, karena emang itu difokuskan untuk membakar lemak melalui energi. Oke, selanjutnya apa aja sih yang nggak boleh kita lakuin pada saat kita lagi memulai diet ya guys ya. Jadi menurut gue sih yang pertama nggak boleh kita lakuin adalah kita nggak boleh mulainya setengah-setengah gitu. Diet misalnya kita minggu ini diet, minggu depan nggak diet, minggu ini diet, minggu depan nggak diet. Tapi kalau misalnya kalian mau cheat day nggak apa-apa lah seminggu sekali gitu, buat buat menyenangkan tubuh kalian. Tapi tetap harus diatur gitu, jangan berlebihan. Jangan hari ini diet besok cheat day, hari ini diet besok cheat day, itu kayak sia-sia banget ya. Kalian hari ini udah capek diet tapi besok cheat day-nya berlebihan, ya jangan juga kayak gitu. Oke, mungkin ini adalah tips yang bisa gua kasih ya. Disclaimer, ini berdasarkan pengalaman pribadi gua ya. Jadi kalau kalian misalnya ada pengalaman lain, ada ilmu lain, ada informasi lain, kalian bisa tulis deh di kolom komentar video ini ya teman-teman. Dan kalau teman-teman masih bingung nih tentang perdietan duniawi, masih ada yang dibingungin, kalian bisa tanya deh di kolom komentar. Insya Allah gua akan menjawab komentar kalian dengan benar ya. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, memberikan informasi dan edukasi yang baik, kalian bisa bantu channel ini dengan cara subscribe video ini, like video ini, dan share ke banyak orang agar orang lain bisa mengetahui tips and trick diet dengan cepat dalam waktu 3 bulan. Dan teman-teman perlu tahu ya, kalau misalnya diet ini berproses ya, udah pasti nggak bisa langsung seminggu 2 minggu langsung jadi badannya. Ini gue turun hampir 10 kilo aja butuh 3 bulan, jadi cukup lumayan lama. Dan teman-teman yang penting itu konsisten dan memiliki tujuan, jangan cuma termotivasi. Karena kalau misalnya motivasi pasti cepet banget hilangnya, tapi kalau kalian punya tujuan, ketika kalian lupa, kalian akan ingat apa yang ingin kalian capai. See you.